Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isro Wika, guru geografi di SMA Negeri 2 Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang berjudul K3Desi Terintegrasi Georita Peri. Upaya strategis tingkatkan literasi, kolaborasi, dan nalar kritis murid dalam pendidikan perubahan iklim. Perubahan iklim bukanlah sebuah konspirasi. Krisis iklim yang kita hadapi saat ini merupakan ancaman serius bagi planet bumi. Peningkatan suhu global karena naiknya emisi gas rumah kaca memicu berbagai bencana seperti gelombang panas, naiknya air laut, perubahan pola hujan, dan gagal panen. Banyaknya penyangkal iklim dan maraknya perilaku tak ramah iklim mendesak dilakukannya pendidikan perubahan iklim di sekolah. Praktik baik pembelajaran perubahan iklim ini dilakukan di kelas 10A SMA Negeri 2 Temanggung yang berjumlah 34 siswa. Saya melakukan asesmen awal terkait kesiapan kognitif, kerjasama, dan nalar kritis murid. Pada aspek kognitif awal terkait pendidikan perubahan iklim, diperoleh hasil bahwa sebanyak 18%, termasuk sangat baik, 23% baik, 38% cukup, dan 21% perlu bimbingan. Pada aspek kolaborasi, 9% kemampuan kerjasama murid mulai berkembang, 44% sedang berkembang, 26% berkembang sesuai harapan, dan 21% sangat berkembang. Adapun hasil asesmen awal terkait kemampuan bernalar kritis diperoleh hasil bahwa 15% murid sangat berkembang, 32% berkembang sesuai harapan, 41% sedang berkembang, dan 12% mulai berkembang. Berdasarkan situasi yang diuraikan di atas, diperoleh informasi bahwa literasi, kemampuan kolaborasi, dan nalar kritis murid 10A perlu ditingkatkan. Tantangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan literasi perubahan iklim, perbedaan kepribadian, perbedaan komunikasi, perbedaan keterampilan sosial, kurangnya motivasi belajar, strategi pembelajaran yang kurang sesuai, dan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Berdasarkan situasi dan tantangan yang dihadapi, maka saya melakukan integrasi pendidikan perubahan iklim yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dengan strategi K3Desi Terintegrasi Georita Peri. K3Desi merupakan sintak pembelajaran yang saya gagas untuk mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim pada mata pelajaran geografi materi atmosfer kelas 10. Sintak pembelajaran ini dilakukan oleh guru maupun murid. K3Desi merupakan akronim dari kenali, kaji, korelasi, ide, aksi, refleksi. Adapun Georita Peri adalah akronim dari Geografi Bercerita Perubahan Iklim, merupakan branding pembelajaran yang saya gagas. Georita Peri adalah konsep pembelajaran integrasi pendidikan perubahan iklim dalam mata pelajaran geografi. Branding Georita Peri bertujuan untuk memperkuat identitas materi yang dipelajari, meningkatkan minat belajar murid, dan memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Georita Peri merupakan rumah belajar pendidikan perubahan iklim yang saya buat dengan memanfaatkan aplikasi Microsite SID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan belajar bersama-sama tentang perubahan iklim. Kalian bisa membentuk kelompok dan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Videonya sudah dilihat. Jadi apa pemicu perubahan iklim itu? Bahannya karbon dioksida atau CO2. Gas metana? Ada lagi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan? Konsumsi yang tidak bijak. Konsumsi yang tidak bijak. Terima kasih. Baik, untuk mengetahui lebih banyak ya, untuk menggali lebih banyak tentang perubahan iklim, teman-teman semua bisa buka aplikasi Georita Peri, Geografi Bercerita Perubahan Iklim yang sudah saya kirimkan melalui WA Group. Silakan. Jadi kalian banjir, Kelompok 2 ada kesulitan enggak? Ada. Kelompok 4 ada kesulitan? Kelompok 5? Silakan bisa dilanjutkan.
menimbulkan jejak karbon atau ada hubungannya dengan pemanasan global? Silakan. Karena saat kita melakukan aktivitas konsumsi tentu ada CO2 yang dikeluarkan misal dari produksi, distribusi, dan Baik, terima kasih jawabannya. Jadi bisa dipilih benda-benda konsumsinya mau apa yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompoknya galak, siap maju? Siap. Jadi teman-teman kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan peta jejak karbon yang telah kami buat. Mengenai barikon itu diikuti langsung dari kebun apel. Dari kebun. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan saya Elis dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, berapa jumlah gas karbon CO2 yang dihasilkan saat pengiriman buah impor? Sekalian lagi buat mengetahui apa sih jejak karbon itu. Di sini kita mengambil contoh jejak karbon dari produk tisu. Nah, langsung aja kita kenalin ya. Oke, kita mulai ya. Jadi, aku bakal ngejelasin secara singkat apa sih jejak karbon itu. Jejak karbon adalah gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Kita ambil contoh jejak karbon yang dihasilkan oleh produksi tisu ya. Yang pertama, untuk membuat tisu, tentunya kita membutuhkan bahan baku. Kita mengambil bahan baku dari hutan, yang dibutuhkan adalah pohon. Pohon yang diambil secara terus-menerus, tentunya karbon dioksida yang diserap semakin berkurang kan? Parahnya lagi nih, penebangan pohonnya pun seringkali menggunakan alat berat yang mana sebagian besar membutuhkan bahan bakar bumi seperti solar dan menghasilkan asap yang mengandung karbon. Sama halnya setelah pohon ditebang, maka akan dibawa ke tempat sortir dan tentu saja akan membutuhkan transportasi seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mempresentasikan tentang peta jejak karbon dari tiap-tiap kelompok. Kita kasih terus semuanya. Kita akan lanjutkan dengan refleksi ya, kan sebelum pembelajaran perubahan iklim. Siapa mau jawab? Oh, Yasmin. Saya akan belajar membuat pasal original saja. Praktik pembelajaran integrasi pendidikan perubahan iklim yang sudah saya lakukan dengan strategi K3Desi terintegrasi Georita Peri dapat meningkatkan literasi, kolaborasi, dan nalar kritis murid. Peningkatan literasi di perubahan iklim dapat diketahui berdasarkan asesmen formatif akhir yang saya lakukan. 27% menunjukkan literasi sangat baik, 44% baik, 26% cukup, dan 3% perlu bimbingan. Pada aspek kolaborasi ada peningkatan yang relevan, di mana sebanyak 29% murid kerjasamanya sangat berkembang, 62% berkembang sesuai harapan, 6% sedang berkembang, dan 3% mulai berkembang. Data peningkatan kemampuan kolaborasi ini diperoleh berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan selama proses pembelajaran, baik diskusi maupun presentasi. Pada aspek kompetensi nalar kritis murid juga mengalami peningkatan pasca pembelajaran. Terdapat 23% murid yang nalar kritisnya sangat berkembang, 68% berkembang sesuai harapan, 6% sedang berkembang, dan 3% mulai berkembang. Pembelajaran perubahan iklim membuka mata saya bahwa bumi sudah baik-baik saja. Kita beli keren bisa jadi referensi belajar perubahan iklim. Peta jejak karbon menyadarkan saya pentingnya konsumsi bijak. Terima kasih aplikasi Georita Peri. Pintar K3Desi terintegrasi Georita Peri terbukti bisa meningkatkan literasi, kolaborasi, dan nalar kritis siswa dalam pembelajaran integrasi pendidikan perubahan iklim. Tindak lanjut yang saya lakukan setelah melaksanakan pembelajaran ini, yang pertama adalah tetap mempertahankan integrasi perubahan iklim dalam pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru lintas maba untuk membelajarkan perubahan iklim. Yang ketiga, menginovasi pembelajaran baru seperti pembelajaran outdoor. Yang keempat, mengupayakan pendidikan perubahan iklim bisa masuk dalam program P5 di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang berbagi praktik baik pembelajaran pendidikan perubahan iklim yang terintegrasi dalam mata pelajaran geografi. Sekian, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.